5 harta karun RI paling banyak diincar negara asing. Republik Indonesia dianugerahi sumber daya alam (SDA) yang amat melimpah terutama di sektor pertambangan, energi, dan kekayaan alam di sektor pertanian. Berbagai harta karun yang dimiliki Indonesia nilainya bahkan mencapai ribuan triliun rupiah. Berbagai komoditas yang dimiliki Indonesia ini menjadi andalan ekspor. Tak hanya batu bara, nikel dan lainnya, di sektor pertambangan saja ada harta karun bernama logam tanah jarang (LTJ) yang belum digarap. Di sisi lain, dengan potensi kekayaan SDA ini, pemerintah pun terus mendorong hilirisasi komoditas tambang demi meningkatkan nilai tambah, sehingga harta karun RI bisa terolah dengan maksimal. Titah hilirisasi komoditas tambang bahkan disampaikan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengatakan hilirisasi di industri nikel yang sudah dianggap berhasil, akan berlanjut ke depannya yakni hilirisasi komoditas lain seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak sawit mentah, CPO. Oleh sebab itu, tak hanya nikel saja, ke depan kita juga akan mulai untuk bauksitnya, mulai emasnya, tembaganya, hilirisasi sawitnya, sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan mentah itu bisa jadi minimal barang setengah jadi, syukur-syukur bisa jadi barang jadi, papar Jokowi, dalam satu kesempatan, Kamis, 26 Agustus 2021. Berikut daftar harta karun potensial yang bisa membuat RI kaya raya, versi fakta terang. 1. Batu bara. Data BP Statistical Review 2021 menyebut RI merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia mencapai 34,87 miliar ton, statusnya ini berlaku hingga akhir 2020. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, status per Juli 2020, jumlah sumber daya batu bara RI mencapai 148,7 miliar ton dan cadangan 39,56 miliar ton. Produksi batu bara tahun ini ditargetkan 625 juta ton, sekitar seperempat dari produksi digunakan di dalam negeri, mayoritas untuk pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, dan selebihnya diekspor. Pemerintah kini mendorong hilirisasi batu bara, antara lain berupa gasifikasi batu bara yakni mengubah batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether, DME, untuk menggantikan LPG, lalu metanol, kokas, petrokimia, dan lainnya. Data Kementerian ESDM 2020 dalam booklet bertajuk, Peluang Investasi Nikel Indonesia, menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki RI sebesar 72 juta ton nikel. Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Sementara untuk biji nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya biji nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1,25, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton. Dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton. Adapun cadangan biji nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1,25, di mana cadangan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan biji nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton. Nikel memiliki banyak kegunaan mulai dari bahan baku pembuatan baterai untuk kendaraan listrik hingga bahan baku kendaraan listrik itu sendiri, sehingga RI menjadi incaran asing karena kekayaan sumber daya alam nikel ini. Nilai tambahnya pun tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan pemaparan staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan pengembangan industri sektor ESDM Agus Cahajana pada webinar awal bulan ini, pengolahan biji nikel kadar rendah, limonit, menjadi nikel sulfat, maka nilai tambahnya menjadi 11,4 kali. Kemudian, bila diproses lebih lanjut ke prekursor, maka nilai tambahnya menjadi 19,4 kali. Jika diproses lagi menjadi katoda, maka nilai tambahnya menjadi 37,5 kali dan saat diproses menjadi produk yang paling hilir berupa sel baterai, maka nilai tambahnya menjadi 67,7 kali.
Sementara biji nikel kadar tinggi, saprolit, setelah diproses menjadi ferronikel, maka nilai tambahnya menjadi 4,1 kali. Lalu jika diproses lagi menjadi nikel sulfat, maka nilai tambahnya menjadi 5,7 kali. Selanjutnya, jika diproses menjadi prekursor, maka nilai tambahnya menjadi 9,6 kali, diproses lebih hilir lagi menjadi katoda nilai tambahnya menjadi 18,6 kali, dan terakhir saat menjadi produk sel baterai, maka nilai tambahnya menjadi 33,6 kali. 3. Tembaga. Berbeda dengan nikel yang menduduki peringkat pertama dunia, harta karun tembaga RI menduduki peringkat ke-7 terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian ESDM mengolah data USGS 2020, Indonesia memiliki cadangan logam tembaga, CU, sebesar 28 juta ton atau menguasai 3% dari total cadangan dunia yang mencapai 871 juta ton CU. Sementara data Badan Geologi Kementerian ESDM 2020, total cadangan biji tembaga Indonesia mencapai 2,63 miliar ton dan sumber daya sebesar 15,08 miliar ton. Adapun produksi biji tembaga sebesar 100 juta ton per tahun. 4. Timah. Data peluang investasi timah Indonesia 2020 menyebut cadangan timah Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia, yakni 17% dari total cadangan timah dunia, setelah Cina yang menguasai 23% cadangan timah dunia. Setelah Indonesia, ada Brazil yang menguasai 15% cadangan timah dunia, lalu Australia 9%, dan Bolivia 8% dari cadangan timah dunia. Total cadangan timah dunia pada awal 2020 tercatat sebesar 4,74 juta ton logam timah, di mana Indonesia tercatat sebesar 800.000 ton logam. Dari sisi sumber daya, timah RI tercatat mencapai sekitar 2,88 juta ton logam dan 10,78 miliar ton biji timah. Tidak hanya menguasai cadangan terbesar kedua di dunia, Indonesia juga merupakan produsen timah terbesar kedua yakni 22%, setelah Cina yang mencapai 47% dari produksi dunia. 5. Logam tanah jarang, LTJ. RI punya harta karun super langka bernama logam tanah jarang, LTJ, atau rare earth element. Sayangnya, Indonesia belum menggarapnya, baik eksplorasi maupun eksploitasi logam tanah jarang ini. Padahal, dunia berlomba-lomba mencari komoditas ini karena manfaatnya yang luar biasa di era modern saat ini. Logam tanah jarang merupakan bahan baku peralatan berteknologi canggih, mulai dari baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu, angin, PLTB. Selain itu, bisa juga untuk bahan baku kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono mengatakan, di Indonesia ada 3 potensi mineral yang mengandung logam tanah jarang, di antaranya dari pertambangan timah dan sudah dikonfirmasi keberadaannya. Lalu, dari tambang bauksit dan ketiga dari nikel skandium. Dia menjabarkan, di Tapanuli, Sumatera Utara terdapat sumber daya LTJ sebesar 20.000 ton. Lalu, di Bangka Belitung ada mineral monasit yang mengandung logam tanah jarang, dan monasit ini dijumpai bersama endapan timah dengan sumber daya sekitar 186.000 ton.